Jadi tadi ya kita ngomongin soal medikasi, itu banyak pasien-pasien kita itu sekarang datangnya ke apotek dulu ya Pak Iman ya, sebelum ke dokter. Nanti ke dokter kalau udah parah baru ke dokter. Nah makanya peran dari tenaga kefarmasian itu sangat penting untuk bisa mengedukasi masyarakat kita gitu ya, pasien-pasien kita mengenai batuk. Karena batuk ada beberapa jenis. Kalau saya batuk berdahak atau kering sekalipun, kadang-kadang karena malu tadi kita tahan. Betul. Itu boleh dan sehat atau gimana tuh dok? Ya apalagi kemarin ya zamannya COVID ya, batuk dikit orang udah langsung takut. kamu kena COVID nih, jangan deket-deket gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita itu misalnya menahan batuk, kenapa obat sirup tuh ya menurut saya mungkin bisa fakta bisa seakan-akan nih kayak paling top lah di Indonesia tuh ya obat batuk tuh ya sirup gitu. Itu kenapa sih? Iya biasanya kenapa kita suka pakai sirup, karena itu memberikan instant effect. Misalnya nih begitu minum rasanya hangat. Selamat datang di podcast Meda Expert. Swapers tahu nggak sih, di Indonesia tingkat swamedikasi batuk dengan obat sirup cukup tinggi. Mengingat batuk merupakan keluhan umum yang sering dialami oleh banyak orang. Dengan pengetahuan yang tepat, Swapers dapat melakukan langkah-langkah yang benar dalam melakukan swamedikasi batuk dengan menggunakan obat batuk sirup, sehingga membantu meredakan gejala batuk secara efektif dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, bersama saya Immanuel Tagalung akan memandu podcast di episode kali ini, dan di studio SwaperX sudah hadir Dr. Fatima Pitaloka sebagai Medical Lead Sanofi Consumer Healthcare Indonesia. Bagaimana kabarnya Dr. Pita? Alhamdulillah baik. Pak Iman gimana kabarnya? Kita harus selalu sehat. Sehat nggak sehat, pokoknya sehat gitu. Dan yang paling penting semangat. Karena kalau kita semangat pasti. Karena topik hari ini tuh menarik banget ya Pak Iman, mengenai swamedikasi gitu. Karena peran nanti tenaga kefarmasian itu sangat penting ya, menjadi lebih penting saat ini untuk terapi swamedikasi gitu. Karena betul. Nah dok, kan banyak yang suka nanya dok, gimana sih sebenarnya penggunaan obat sirup yang tepat untuk swamedikasi? Betul. Jadi tadi ya kita ngomongin soal medikasi, itu banyak pasien-pasien kita itu sekarang datangnya ke apotek dulu ya Pak Iman ya, sebelum ke dokter. Nanti ke dokter kalau udah parah baru ke dokter. Nah makanya peran dari tenaga kefarmasian itu sangat penting untuk bisa mengedukasi masyarakat kita gitu ya, pasien-pasien kita mengenai batuk. Karena batuk ada beberapa jenis. Nanti pilihan obatnya juga ada bermacam-macam supaya pasien kita mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah itu tujuannya ya, supaya nanti keluhannya dapat membaik ya, dapat sembuh gitu. Benar. Tapi emang benar sih dok, kayak zaman dulu aja orang tuh tahu obat batuk yang nggak ada jenisnya. Iya, yang penting ini nggak cocok ganti gitu ya. Benar. Nah benar. Padahal sebenarnya kan ya seperti dokter bilang tadi, batuk kan ada beda-bedanya. Mungkin yang saya tahu nih, kalau orang umum tahu cuma kering sama berdahak. Pergi ke apotek nyebutin satu brand ya udah, tapi dia nggak tahu tuh ini tepat nggak. Benar. Sebenarnya kan sesuai dengan gejalanya dia enggak gitu ya. Nah, makanya kita memang perlu swamedikasi, terutama tenaga kefarmasian. Benar. Supaya nanti ketika ada pasien, informasinya jelas nih, akurat nih. Sakit apa sih, berdahak, kering atau apa? Nah, kira-kira ini obatnya. Begitu kurang lebih dok ya. Benar setuju gitu. Oke. Nah, apa dampak buruknya jika kita tidak memberikan informasi yang tepat? Kayak misalnya kekeliruan lah dalam swamedikasi terhadap batuk, apa tuh dok? Benar, jadi kalau misalnya nih ya tenaga kefarmasian mungkin memang dibutuhkan waktu yang agak lumayan ini ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya ada pasien datang minta obat, ya mungkin kita jangan langsung dikasih, tapi ditanya dulu gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya batuknya itu batuk kering, kita kasih batuk berdahak, otomatis nanti tidak menyembuhkan. Atau apalagi kalau misalnya kena batuk berdahak dikasih batuk kering, itu yang lebih bahaya lagi Pak Iman gitu. Kenapa? Karena pada saat pasien kita itu batuk berdahak gitu ya, itu kan dahaknya sebetulnya harus dikeluarkan karena dia ada produksi dahak yang terus menerus karena ada infeksi gitu ya, ada alergi. Nah kalau misalnya dia dahaknya itu tidak dikeluarkan, kemudian kita rekomendasikan batuk kering, obat batuk kering gitu ya, otomatis pasien tidak akan batuk. Nah nanti dahaknya akan numpuk, akan ngumpul, akan terjadi komplikasi gitu. Justru bahayanya di situ ya. Betul, makanya pentingnya tadi ya swamedikasi, edukasi ke pasien supaya pasien itu dapat dipilihkan obat batuk yang sesuai dengan kondisinya. Gitu. Coba saya simpulkan dulu dok. Jadi misalnya saya sebagai pasien nih dok, saya batuknya berdahak, terus saya ngasal nih minum obat batuknya yang kering. Batuk kering. Itu justru membuat dahaknya tidak keluar ya. Betul. Jadi karena kan tadi ya pada proses infeksi gitu ya atau alergi itu dahaknya akan terus menerus keluar.
Nah, pada saat itu kan sebetulnya dibutuhkan untuk batuk ya, supaya berdahaknya bisa keluar nih dari paru-paru ke tenggorokan keluar. Nah, kalau misalnya kita justru kasih batuk kering, maka refleks batuk kita akan ditekan dari otak kita, sehingga kita nggak pengen batuk. Padahal dahaknya udah numpuk banget nih di sini. Nah, nanti kalau misalnya itu berlanjut akan ada komplikasi, misalnya ada penumpukan dahak di dalam paru-paru kita. Itu yang malah bahaya. Itu yang malah bahaya. Itu paling bahaya ya berarti ya. Itu paling bahaya. Jadi kalau misalnya dia batuk berdahak dikasih batuk kering dikasih batuk berdahak, paling dia cuma batuk-batuk aja gitu ya. Nggak ditekan batuknya. Cuman kalau tadi batuk berdahak dikasih batuk kering, itu yang kita harus waspada gitu. Kalau jenis batuk itu sendiri hanya 2 atau gimana sih dok sebenarnya? Ya rata-rata hanya 2. Kalau misalnya kita edukasi ke pasien ya, batuk kering atau batuk berdahak. Jadi penting untuk tenaga kefarmasian, ketika pasiennya datang atau konsumen datang, kita tanyakan batuknya ada keluar riaknya nggak atau dahaknya nggak gitu. Nah, enggak sih saya batuk-batuk kering nih, maksudnya batuk-batuk aja tapi nggak ada dahaknya. Nah itu mungkin kita bisa rekomendasikan batuk kering. Tapi ketika ada batuknya ada dahaknya, jadi cluenya mungkin lebih ke arah dahak atau enggak ya, karena kan itu gampang ya gitu. Jadi kalau misalnya batuknya berdahak kemudian ada pilek, ada apa, nah itu mungkin kita bisa rekomendasikan untuk batuk berdahak. Sebetulnya simpel, cuman tenaga kefarmasian memang butuh waktu lebih ya untuk nanya. Kadang-kadang kan mungkin banyak pasiennya yang ngantri, jadi batuk ini langsung aja dikasih. Sebetulnya kita bisa sisihkan sedikit waktu untuk nanya sih sebetulnya batuknya seperti apa, supaya kita bisa rekomendasikan obat batuk yang sesuai gitu, membantu tadi ya proses swamedikasi. Gitu. Tapi gini dok, saya mau nanya juga nih. Ini pernah terjadi lah sama saya, batuklah saya gitu ya. Betul. Let's say batuknya udah 2 hari. Kering nih batuknya nih dok. Tapi pas hari ketiga mulai dahak. Nah, itu jatuhnya ke dahak atau kering berarti? Jatuhnya ke dahak. Jadi betul. Ya? Jadi kalau misalnya 2 hari pertama kita batuknya kering nih, boleh dikasih obat batuk kering, karena memang kan tujuannya kalau batuk kering itu menekan batuknya ya di pusat sarafnya kita. Nah, ketika sudah muncul dahaknya gitu, nah itu ganti ke batuk berdahak. Boleh seperti itu. Berarti tidak mutlak harus pilih satu jenis. Benar, ya kan? Betul. Bisa aja kering plus dahak. Dikombain obatnya. Bisa begitu berarti? Dikombain jangan. Nggak boleh, tapi bergantian. Bergantian boleh. Karena tadi ya kalau misalnya dikombain jadi bingung ya. Satunya suruh ngeluarin dahaknya, satunya ditekan batuknya gitu. Jadi lebih ke arah proses ini sih, maksudnya timelinenya. Jadi kalau misalnya awalnya kering 1-2 hari pertama mungkin boleh dikasih batuk kering, tapi begitu dia ganti ke batuk berdahak atau ganti batuknya berdahak, obatnya jadi obat batuk berdahak. Iya, kalau ngomongin batuk tuh salah satu yang nggak nyaman biasanya batuk berdahak dok. Betul, ya kan? Betul. Karena misalnya nih, kalau batuk berdahak kan grok-grok banget tuh. Benar. Lalu kita ya. Mengganggu ya. Ganggu kan. Lagi di lift, lagi misalnya meeting, batuk itu. Nah pertanyaannya gini dok. Kalau saya batuk berdahak deh, atau kering sekalipun. Iya. Kadang-kadang karena malu tadi kita tahan. Betul. Itu boleh dan sehat atau gimana tuh dok? Ya apalagi kemarin ya zamannya COVID ya, batuk dikit orang udah langsung takut. Kamu kena COVID nih, jangan deket-deket gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita itu misalnya menahan batuk ya, kalau misalnya waktunya itu singkat nggak apa-apa Pak Iman. Tapi kalau misalnya lama tadi, kalau kita nggak batukkan itu produksi dahaknya itu tetap jalan. Nah pada saat kita nahan batuk terlalu lama, otomatis takutnya terjadi penumpukan di paru-paru gitu ya, di saluran pernafasan kita yang akan sulit keluar. Nah makanya nanti terjadi komplikasi-komplikasi. Sebetulnya kalau emang cuman beberapa detik, beberapa menit, sebetulnya tidak dianjurkan. Tapi kalau kita misalnya malu boleh ditahan. Tapi setelah itu diusahakan batuk dikeluarkan pakai obat ya, supaya membantu mengeluarkan dahaknya. Make sense sih, karena kalau batuk berdahak kuncinya dahaknya harus keluar. Harus keluar kan gitu kan? Betul. Itu kuncinya. Benar. Terus kita tahan ya nggak keluar ya, nggak sembuh-sembuh. Jadinya nggak sembuh-sembuh, benar. Malah komplikasi. Iya setuju kan. Nah makanya itu seperti itu harus kita edukasi ke pasiennya. Kadang-kadang banyak yang datang nih, aku minum obat batuk langsung jadinya malah batuk-batuk. Nah itu sebetulnya tenaga kefarmasian kita pesan juga nih ya, untuk share ke masyarakat ya atau ke pasiennya, bahwa memang kalau misalnya obat batuk berdahak itu mekanismenya dia kan mengencerkan dahaknya, melepaskan dahaknya, mengeluarkan dahaknya, supaya dia nanti lama-lama bisa akan hilang dahaknya gitu ya. Jadi batuknya akan mereda. Tapi awalnya memang kelihatannya batuk-batuknya lebih kenceng nih gitu. Itu lagi proses itu sebetulnya. Itu benar dok. Dulu saya kalau belum paham itu saya kira batuk berobat minum sembuh obat. Ya. Kok malah batuk terus? Ini obatnya bener nggak sih cocok? Iya. Ternyata memang begitu. Ternyata prosesnya begitu ya. Mekanisme obat batuk berdahak itu dia membantu mengencerkan kan, melepaskan, mengeluarkan dahaknya.
Nah, ditambah dengan proses kita kekebalan tubuh kita bekerja, nanti 1-2 hari batuknya akan mereda. Tapi awal-awal memang kelihatannya batuknya makin banyak. Nah, itu titip edukasi ya ke tenaga kefarmasian semua. Ini ilmu mahal nih, ini ilmu mahal nih. Kecuali mungkin obat batuk kering. Nah, kalau batuk kering memang kita ini ya harapkan langsung ditekan kan? Karena ditekan jadi nggak batuk gitu. Nah, faktor atau kebiasaan apa nih dok yang bisa mempengaruhi swamedikasi batuk dengan penggunaan obat sirup menjadi gagal atau tidak efektif? Tadi, jadi sebetulnya batuk itu kan faktornya banyak ya, penyebabnya banyak. Misalnya terbanyak apa sih? Infeksi bisa. Gitu ya, karena infeksi bakteri atau virus gitu ya bisa nyebabin batuk, atau kebiasaan kita misalnya merokok misalnya. Merokok bahaya. Bahaya ya, aduh. Nah, misalnya atau kena asap, debu dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya memang sedang batuk, usahakan faktor-faktor yang tadi itu kita hindari dulu gitu supaya pengobatan batuknya jadi lebih cepat ya gitu. Tolong bedakan antara batuk dengan keselak ya swipers ya. Itu beda loh ya. Kalau batuk karena keselak tuh beda. Batuk karena keselak beda, benar. Jadi batuk-batuk kan? Batuk-batuk, iya. Oke. Dok, lanjut lagi dok. Gimana caranya kita mengenali tanda-tanda swamedikasi pasien batuk sudah tidak efektif dan harus konsultasi ke dokter? Nah, itu juga penting ya, karena kan sampai kapan nih kita bisa mengobati sendiri juga penting ya. Kita edukasi ke pasien kita, ke konsumen kita. Jadi yang pertama adalah ketika batuknya itu sudah lebih dari seminggu, itu clue-nya juga pertama. Jadi kalau misalnya batuk-batuk seminggu itu misalnya kok nggak mereda. Jadi kalau misalnya dalam seminggu itu makin sedikit itu kita bisa bilang lanjutkan aja. Dan misalnya nih hari ini datang kemudian beli ya obat batuk, seminggu kemudian datang kita tanya kira-kira batuknya sama seminggu yang lalu gimana? Oh udah mulai membaik kok, itu teruskan. Tapi kalau aku tetap batuknya dan mungkin makin parah, nah itu yang pertama. Kedua ada demamnya. Kok yang kemarin nggak ada demamnya, sekarang batuknya jadi ada demamnya, takutnya sudah masuk infeksi ya gitu. Nah kemudian batuknya ada berdarahnya juga. Nah itu jadi kalau misalnya ada clue-clue seperti itu, kita langsung anjurkan pasien untuk datang ke dokter. Jadi yang pertama dalam waktu seminggu tadi kalau ada perbaikan itu berarti dilanjutkan karena kan berarti prosesnya sudah jalan. Tapi kalau seminggu itu nggak ada pengurangan, nggak ada perbaikan, kemudian ditambah dengan ada demam, batuknya berdarah gitu ya. Nah itu kita langsung anjurkan, siapa tahu ada sesuatu yang lainnya ya yang harus diperiksa ke dokter gitu. Kalau itu kan tambah demam. Kalau tambah flu gimana dok? Karena kadang-kadang suka akrab nih mereka bersahabat nih biasanya bertiga kan. Batuk, flu, demam tuh sahabatan tuh. Gimana tuh dok? Biasanya flu itu datang duluan Pak Iman. Jadi kalau misalnya nyeri tenggorokan, flu dulu, biasanya baru batuk. Nah batuk itu biasanya reaksinya lebih panjang daripada flu. Flu-nya udah reda nih, biasanya kadang-kadang batuknya masih tinggal tuh. Nah makanya tadi ya seminggu itu kira-kira batuknya udah membaik belum? Kalau dia udah membaik kita lanjutkan obat batuknya sambil tadi makan makanan yang bergizi, istirahat cukup ya. Tapi kalau tadi biasanya flu itu udah reda dulu, batuknya masih banyak, ada tambah demam, tambah ada misalnya tadi ada batuk berdarah gitu ya, mengeluarkan ada dahaknya ada darahnya. Nah itu cepat ke dokter, takutnya ada apa-apa ya gitu, kita harus periksa-periksa gitu. Dok, saya mungkin ini out of topic sebentar ya. Kita penasaran soalnya dok. Betul. Kalau orang radang tenggorokan, itu biasa akan diikutin batuk atau enggak? Tergantung ya. Tergantung karena kalau misalnya radang tenggorokannya karena alergi misalnya, nah itu kan emang histaminnya ada di situ ya, ada di tenggorokan. Jadi otomatis reaksinya adalah batuk-batuk gitu. Jadi memang seperti itu sih, kadang-kadang kalau radang tenggorokan bisa batuk bisa enggak, tergantung refleksnya ya. Kalau misalnya emang ada benda asing di situ yang banyak kayak dahak tadi ya, itu pasti refleks kita adalah batuk supaya mengeluarkan dahaknya itu dari tubuh kita gitu. Kalau berarti bisa juga saya bilang orang yang batuk belum tentu radang tenggorokan. Betul. Ya kan ya? Betul. Bisa begitu juga ya dok ya. Nah kalau kita ngomong obat sirup nih dok, kenapa obat sirup tuh ya menurut saya mungkin bisa fakta bisa seakan-akan nih kayak paling top lah di Indonesia tuh ya obat batuk tuh ya sirup gitu. Itu kenapa sih dok? Iya biasanya kenapa kita suka pakai sirup karena itu memberikan instant effect. Misalnya nih begitu minum rasanya hangat, ada rasa hangatnya atau ada mintnya. Nah seperti itu faktor instant effect-nya itu biasanya yang disukai oleh pasien kita. Oh berarti ini obatnya kerja nih gitu ya. Nah apalagi ditambah yang orang yang nggak suka minum misalnya tablet gitu ya. Nah itu bisa pakai sirup. Jadi biasanya memang sirup itu populer pertama buat anak-anak yang jelas. Iya, kemudian susah tablet biasanya yang kedua adalah karena punya efek yang instan tadi. Ada efek hangat, ada efek mint yang segar gitu ya. Jadi orang tuh ngerasanya
wah ini obatnya bekerja nih gitu. Karena ya itu tadi, kalau tablet nggak ada efek apa-apa ya gitu ya, nggak ada minnya, nggak ada hangatnya gitu. Kerja nggak ya, ini udah nyampe mana nih gitu ya. Iya, kadang-kadang itu ya, psikologis itu psikologis penting, biasanya juga gitu. Meskipun kalau kita lihat antara tablet sama sirup sebetulnya efikasinya sama gitu ya. Cuman tadi ya efek instannya itu yang bikin pasiennya itu ngerasa yakin nih, oh ini obatnya bekerja gitu. Karena kata orang nih ya, obat sakit itu yang paling mujarab memang ketenangan pikiran dan batin. Betul. Semakin yakin kita makin cepat sembuh, katanya begitu kan. Membantu untuk cepat sembuh nih Pak Iman. Benar. Nah Dok, apa sebenarnya perbedaan obat batuk kering dan berdahak? Nah tadi ya, jadi obat batuk kering itu memang diformulasikan untuk menekan batuk gitu. Jadi biasanya either karena minum obat-obatan, ada ya beberapa obat seperti obat darah tinggi kaptopril gitu ya, itu kan menyebabkan batuk, atau memang reaksi-reaksi yang lainnya yang menyebabkan batuk kering itu biasanya mekanisme kerjanya ditekan di saraf pusatnya kita. Jadi saraf batuknya, pusat batuknya ditekan, jadi pasien kita nggak batuk. Jadi kalau batuk kering ya jadinya nggak batuk. Nah kalau batuk berdahak mekanismenya itu adalah karena dahak itu kan lengket ya biasanya ya. Karena dia lengket maka kita itu effortnya lebih kencang ya, lebih nih batuk-batuk terus supaya keluar. Nah makanya obat batuk berdahak itu seperti bisolvon ini, dia mekanisme kerjanya dia mengencerkan dahaknya. Nah, mengencerkan dahaknya, kemudian dilepaskan juga nih dari yang tembok-temboknya itu ya, dari dinding-dindingnya itu dilepaskan, diencerkan, dibantu untuk dikeluarkan, sehingga jadi lebih gampang. Nah ujung-ujungnya nanti akan dapat meredakan batuknya. Cuman tadi pesannya kalau minum obat batuk berdahak itu biasanya memang di awal-awal suka malah lebih batuk. Itu karena lagi proses mengencerkan, lagi proses mengeluarkan dahaknya supaya nanti jadi reda gitu. Oke, ngomongin mekanisme tadi, saya buka contekan dulu ya. Betul. Kan mekanisme kerja obat batuk berdahak terutama sebagai agen mukolitik, sekretolitik dan ekspektoran. Gimana nih Dok? Coba jelaskan. Nah, kalau misalnya mukolitik itu contohnya bromheksin, ada di bisolvon ya. Jadi dia mekanismenya aja tadi mengencerkan dahaknya. Jadi mukus-mukus yang dia kental itu dipecah dia ininya. Jadi supaya encer, supaya lebih gampang dikeluarkan. Nah, kalau ekspektoran tadi mempermudah pengeluaran dahaknya gitu. Oke, dipecah dan dipermudah untuk dikeluarkan. Gitu. Oke, nah solusi atau langkah praktis dan lengkap untuk mengatasi batuk berdahak silakan. Nah, salah satunya adalah bisolvon ini ya untuk batuk berdahak gitu. Kita ada punya varian yang lengkap untuk membantu mengatasi batuk berdahak dari pasien-pasien kita gitu. Oke. Boleh jelaskan variasinya Dok? Monggo. Boleh. Gimana Jadi bisolvon itu dia ada beberapa varian ya. Yang pertama adalah bisolvon tablet nih. Bisolvon tablet ini biasanya praktis digunakan kalau kita misalnya mau bepergian, traveling ya, yang kira-kira kita nggak mau ada obat sirup yang nanti takut tumpah. Nah itu bisa kita pakai bisolvon tablet. Dia isinya bromheksin. Kalau untuk dewasa 3 kali 1 tablet. Kalau untuk anak-anak 3 kali setengah, tergantung. Nanti kita tinggal baca aja nih aturan pakainya di sini. Ini isi berapa Dok? Kenapa? Isi berapa tablet dia nih? Oh ini ada isi 10 kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian yang kedua Dok? Nah yang kedua kita ada bisolvon kids nih untuk anak-anak. Bisolvon kids untuk anak-anak dia ada rasa stroberi. Jadi lebih enak ya buat anak-anak gitu. Jadi dia dipakainya 3 kali sehari juga. Dosisnya nanti bisa lihat di kemasan ya gitu. Kemudian kalau bisolvon solution ini dia buat anak-anak juga. Nah ini yang biasanya dipakai buat nebulizer ya. Nah, padahal sebetulnya kalau dari Badan POM-nya itu dia adalah obat sirup juga gitu, obat tetes. Dia kalau anak-anak sekitar 3 kali 2 mili gitu. Nanti ada dosisnya juga. Nah, kemudian ini ada bisolvon ekstra nih, yang ekstra GG atau guaifenesin ya, sebagai ekspektoran. Jadi kalau untuk batuk dahak yang dahaknya kental banget bandel, nah kita ada namanya bisolvon ekstra. Gitu, ada ekstra GG-nya, bromheksin plus GG, guaifenesin ya, supaya membantu tadi dahak yang bandel banget itu bisa keluar lebih gampang gitu. Gimana tingkat mutu dan keamanan dari bisolvon ini? Nah ya kemarin kan rame ya, rame dari ini EG, DEG, sirup. Nah bisolvon ini diproduksi oleh kita gitu ya dari Sanofi, itu memang sudah aman. Kenapa? Karena sudah masuk di list Badan POM ya. Kita tahu ya Badan POM mengeluarkan list-list obat yang dapat dipergunakan. Nah, semua varian dari bisolvon ini sudah masuk ke list gitu. Yang pertama, yang kedua kita
mengikuti sistem kayak mutu ya untuk produksi Bisolven ini sangat ketat Pak GMP-nya gitu. Jadi kita bisa pastikan bahwa kualitas Bisolven ini sesuai dengan standar. Apalagi tadi ya EGD-nya kita sudah masuk dalam list Badan POM, itu penting banget karena kalau enggak apalagi anak-anak ya gitu. Kita mesti harus waspada dan memilih obat batuk yang memang tepat gitu. Pokoknya udah teruji, Swipers nggak usah khawatir nih bukan obat yang kaleng-kaleng. Benar. Bisolven ini sudah ada 60 tahun Pak, dari 63. Saya belum lahir, Pak Aiman belum lahir, dan ada di 40 negara. Jadi kalau misalnya tenaga kefarmasian atau pasien kita pergi haji, pergi umroh, ada di sana. Jadi kalau misalnya nggak kebawa nih Bisolvennya, tinggal beli di sana ada. Di beberapa negara lainnya juga ada. Dia ada di 40 negara. Gitu. Nah ini timbul pertanyaan lagi nih Dok. Kalau saya nggak boleh sebut merek ya, mie instan. Itu ada mie instan kebanggaan negeri kita ini. Betul. Ada di beberapa negara, banyak lah. Dan kalau kita coba rasanya beda karena menyesuaikan selera lokal. Bagaimana dengan Bisolven? Kalau Bisolven ini memang semuanya sama isinya, bromhexin, kemudian kalau yang ekstra ada guaifenesin gitu ya. Karena kita semua terstandarisasi Pak. Jadi mau beli di Indonesia, mau beli di Arab Saudi, mau beli di negara lain, itu semuanya sama, kualitasnya sama, kemudian Bisolvennya sama. Jadi kalau misalnya di sini kebetulan nggak bawa, sampai sana ada, nggak apa-apa beli di sana aja. Sama. Nggak mungkin tiba-tiba di sana, misalnya di Eropa, ada rasa kopi ya, nggak mungkin kan Dok ya. Nah itu kan berarti malah membuat orang yakin lagi di semua negara sudah standar, mutu, keamanannya juga udah mantap. Kalau soal kayak ibu hamil, ibu menyusui, aman nggak Dok? Nah penggunaan Bisolven untuk ibu hamil itu sebetulnya dari data di animal study itu nggak ada masalah Pak, cuman kita selalu anjurkan nih untuk pasien-pasien hamil mendingan konsultasi ke dokter dulu. Gitu ya, karena dokternya pengen lihat juga ya ini kira-kira butuh obat apa enggak, karena ibu hamil kan sebetulnya kalau nggak perlu obat nggak dikasih ya. Nah makanya sebaiknya konsultasi ke dokter supaya dokternya yang kasih resepnya gitu, supaya sesuai ya gitu dengan kondisi ibunya tadi. Nah kalau untuk ibu menyusui sebetulnya sama juga. Kalau misalnya memang karena di sini juga kita tidak ada datanya untuk ibu menyusui. Jadi kalau misalnya ibu menyusui sebaiknya konsultasi aja ke dokter juga kira-kira boleh pakai enggak gitu. Oke. Nah, kenapa apotek dari Swaprex Belanja ini Swipers kita harus sedia Bisolven di apotek? Benar, semuanya ya Swipers mesti sedia Bisolven karena pertama range-nya lengkap. Dia ada tablet untuk misalnya pasien kita yang bepergian yang nggak mau ribet tumpah sirupnya gitu ya. Kita ada Bisolven ekstra gitu yang tadi plus GG supaya batuk dahaknya yang membandel banget itu dia bisa lebih gampang encer gitu ya. Kemudian ada Bisolven Kids untuk anak-anak yang rasa stroberi dan ada Bisolven Solution juga gitu. Kemudian tadi mutunya terjamin sudah 60 tahun ada di Indonesia, ada di dunia ini dari tahun 63 ada di 40 negara. Nah, dengan standar yang sama, standar mutu yang sama. Mantap. Swipers segera lengkapi stok produk apotek milik Swipers dengan produk Bisolven. Mumpung produknya masih ready stock di Swaprex Belanja, jadi langsung aja check out. Buruan, jangan sampai kehabisan. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swaprex Belanja. Nah, Dok, tolong dong kasih tips untuk tenaga kefarmasian. Iya, hari ini topiknya menarik banget ya mengenai swamedikasi pengobatan batuk. Jadi saya titip pesan ke tenaga kefarmasian semua, swiper semua untuk meluangkan waktu edukasi ke pasien-pasien kita mengenai batuk. Karena batuk tadi ada jenisnya, batuk kering, ada batuk berdahak, kemudian ada pilihan obatnya juga berbeda. Jadi diharapkan swiper sekalian membantu ya dalam edukasi ke pasien supaya pasien itu mendapatkan obat yang sesuai. Kemudian kalau obat berdahak, batuk berdahak, pilih salah satunya Bisolven. Ada Bisolvennya range-nya lengkap gitu ya. Ada yang kit solution, ada tablet. Kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien kita. Jadi terima kasih juga kepada tenaga kefarmasian yang memang menjadi lini pertama ya, garda pertama untuk swamedikasi kepada pasien-pasien kita, terutama topik kita hari ini adalah untuk mengenai batuk gitu. Mantap, Dr. Prita, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak Iman. Ya, saya dan tentunya Swipers pasti menambah lagi nih, kami bertambah lagi ilmu dan wawasannya, terutama tentang Bisolven. Iya, kapan-kapan diundang lagi ya. Harus dong ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi seru banget. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa up to date dengan konten-konten kami.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Swipe RX.